Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Rangga Pratama. Saya dari Prodi TI semester 2. Saya di sini akan merepresentasikan pengertian Artificial Intelligence atau AI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian AI, penerapan AI, dan tujuan dari AI. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian AI menurut Jurnal Implementasi AI di bidang pendidikan kejuruan pada era revolusi industri 4.0. Pengertian AI sebagai suatu program komputer yang melibatkan pembelajaran mesin, perangkat keras, dan perangkat lunak yang saling terintegrasi satu sama lain. Yang selanjutnya dari Jurnal Pengantar Kecerdasan Buatan. Menurut Encyclopedia Britannica, AI adalah kecerdasan buatan. AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam presentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Yang selanjutnya, Jurnal Studi Kasus Pengembangan dan Penggunaan Artificial Intelligence atau AI sebagai penunjang kegiatan masyarakat Indonesia. Artificial Intelligence atau AI adalah bidang multidisiplin yang bertujuan untuk mengotomatisasi aktivitas yang saat ini membutuhkan kecerdasan manusia. Metodologi dalam penelitian ini adalah observasional. Yang kedua adalah penerapan. Yang pertama, dalam jurnal analisis perbandingan kecerdasan buatan menerapkan AI dalam game RPG. Yang kedua, dalam jurnal APK monitoring kesehatan karyawan dan dosen untuk mencegah penyebaran COVID-19 menerapkan AI dalam APK monitoring kesehatan. Dan yang ketiga, dalam jurnal era kecerdasan buatan dan dampak terhadap martabat manusia menerapkan AI dalam kajian etis. Dan yang keempat, dalam jurnal implementasi algoritma konvensional neural networks atau CNN untuk klasifikasi batik dalam implementasi algoritma menerapkan AI dalam klasifikasi batik. Dan yang kelima, dalam jurnal kecerdasan buatan dalam hal otomatisasi layanan menerapkan AI dalam robot. Dan yang keenam, dalam jurnal kecerdasan buatan dalam teknologi kedokteran, survei paper menerapkan AI dalam teknologi kedokteran. Dan yang ketujuh, dalam jurnal kerangka kerja sistem kecerdasan buatan dalam meningkatkan kompensasi sumber daya manusia Indonesia menerapkan AI dalam sumber daya manusia. Dan yang kedelapan, jurnal era penerapan kecerdasan buatan dan teknologi informasi pada efisiensi manajemen pengetahuan menerapkan AI dalam kajian etis. Dan yang kesembilan, jurnal pengembangan media pembelajaran sistem pelacakan pada mata kuliah kecerdasan buatan berbasis multimedia menerapkan AI dalam sistem pembelajaran. Dan yang terakhir, dalam jurnal pengenalan kecerdasan buatan, bagaimana mempengaruhi kehidupan manusia menerapkan AI dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, contoh penerapan. Dari jurnal Peradaban dan Masa Depan Kesadaran Manusia pada posisi ontologis kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam perspektif Al-Quran. Saat ini, kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI telah mampu mengaplikasikan diri secara cepat, memiliki basis pengetahuan yang mapan yang bersumber dari simulasi ilmu pengetahuan yang diprogram oleh manusia sendiri. AI saat ini telah memiliki beragam bentuk, mulai dari algoritma media sosial dalam smartphone yang kita miliki, aplikasi untuk memperindah foto, aplikasi desain menggambar, melukis, mengarang aransemen lagu,
memecahkan soal matematika, menjawab problem filsafat, sampai membuat puisi. Dengan kehadiran AI, peradaban manusia mengalami perubahan yang drastis. Bukan hanya mampu memecahkan masalah, AI juga dapat mengganti otoritas yang dipegang oleh manusia seperti pendidikan, menyelesaikan masalah, mencari pemecahan jawaban. Dalam bidang yang lebih luas, AI dinilai mampu menganalisa ekonomi. Pun saat ini ada mata uang digital kripto. AI juga bisa menjawab dan ahli dalam hal dalil-dalil keagamaan yang biasanya dipegang oleh pemuka agama. Dan selanjutnya, jurnal studi kasus pengembangan dan penggunaan Artificial Intelligence atau AI sebagai penunjang kegiatan masyarakat Indonesia. Berikut adalah contoh penerapan Artificial Intelligence atau AI yang dapat diambil dari jurnal di atas. Yang pertama, pendidikan. AI dapat digunakan dalam pendidikan untuk mempengaruhi moral dan karakter siswa, meningkatkan ketajaman mental mereka, dan memberi mereka wawasan baru. Contohnya, AI dapat digunakan untuk membuat sistem pembelajaran adaptif yang dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman individual siswa. Dan yang kedua, kesehatan. AI dapat digunakan dalam bidang kesehatan untuk melayani deteksi penyakit. Contohnya, AI dapat digunakan untuk menganalisis data medis pasien dan memberikan diagnosis yang akurat, serta membantu dalam penelitian dan pengembangan obat-obatan. Dan ketiga, pertanian. AI dapat diterapkan dalam bidang pertanian seperti dalam konsep smart garden atau pertanian pintar. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengontrol lingkungan, tumbuhan tanaman, mengoptimalkan penggunaan sumber daya seperti air dan pupuk, serta memantau dan mendeteksi penyakit tanaman secara dini. Dan keempat, ekonomi. AI dapat digunakan dalam bidang ekonomi untuk analisis data dan peramalan. Contohnya, AI dapat digunakan untuk mengontrol lalu lintas, menghasilkan perakiraan jumlah pengunjung, dan mengevaluasi dampak ekonomi dari suatu kegiatan atau kebijakan. Dan selanjutnya dari jurnal teknologi kecerdasan buatan, big data, analisis, dan Internet of Things, potensi dan perannya dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Dalam artikel di atas, penulis melakukan analisis tentang penerapan teknologi kecerdasan buatan atau AI, analisis big data, dan Internet of Things dalam penanganan COVID-19 di beberapa negara, termasuk di Indonesia sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan teknologi tersebut. Yang pertama, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Teknologi kecerdasan buatan dapat digunakan dalam mendeteksi dan menganalisis pola-pola dalam data kesehatan yang berkaitan dengan COVID-19. Misalnya, algoritma kecerdasan buatan dapat digunakan untuk memprediksi penyebaran virus, memantau gejala-gejala yang muncul pada pasien, atau mengoptimalkan alokasi sumber daya medis. Dan yang kedua, analisis big data. Dalam penanganan COVID-19, analisis big data dapat membantu dalam melacak kontak, identifikasi klaster penyebaran, dan pemodelan prediksi penyebaran virus. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber seperti data kesehatan, data mobilitas, dan data sosial media, dan data lainnya dapat dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang penyebaran virus dan mengambil tindakan yang efektif. Dan yang ketiga, Internet of Things atau IoT. Teknologi Internet of Things dapat digunakan untuk memantau dan mengumpulkan data secara real-time dari berbagai sumber seperti perangkat kesehatan, sensor suhu, sensor kepadatan, dan lainnya. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memonitor kondisi kesehatan, mengontrol penyebaran virus dengan mengatur akses ke area tertentu, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang tindakan pencegahan yang harus diambil. Tujuan dari jurnal pengembangan media, pembelajaran sistem pelacakan pada mata kuliah kecerdasan buatan berbasis multimedia.
Tujuannya adalah untuk membantu mempermudah dosen dan mahasiswa dalam memberikan dan memahami materi sistem pelacakan pada mata kuliah kecerdasan buatan. Tujuan dari kecerdasan buatan AI adalah mengembangkan sistem yang mampu meniru kemampuan dan perilaku manusia dalam memahami, belajar, berpikir, dan mengambil keputusan. Tujuan AI adalah membangun agen atau entitas yang cerdas dan mampu menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara dan gambar, pemrosesan bahasa alami, pengambilan keputusan, perencanaan, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, tujuan AI adalah meningkatkan kemampuan komputer untuk berpikir dan bertindak secara cerdas dalam berbagai konteks dan domain. Dan selanjutnya, Jurnal Penerapan Kecerdasan Buatan dan Teknologi Informasi pada Efisiensi Manajemen Pengetahuan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meninjau studi mengenai dampak knowledge sharing dan pada information system dengan fokus lanjutan pada e-learning, media sosial, sistem ERP, dan weblog. Beberapa tujuan khusus dari AI meliputi pemecahan masalah kompleks. AI bertujuan untuk mengatasi masalah yang kompleks dan sulit dipecahkan oleh metode konvensional dengan menggunakan teknik-teknik AI seperti machine learning dan deep learning. Sistem AI dapat mempelajari pola-pola kompleks dan menghasilkan solusi yang efektif. Dan yang kedua, mengambil keputusan yang cerdas. AI bertujuan untuk mengembangkan sistem yang dapat mengambil keputusan yang cerdas. Berdasarkan analisis data dan pemahaman konteks, sistem AI dapat memproses dan menganalisis data secara cepat, mengidentifikasi pola-pola dan memberikan rekomendasi atau keputusan yang optimal. Dan yang ketiga, otomatisasi tugas. AI bertujuan untuk mengoptimalisasi tugas-tugas yang repetitif, rutin, dan memakan waktu dengan menggunakan teknologi AI seperti robotika dan otomasi proses. Tugas-tugas seperti pengolahan data, pengujian, pengawasan, dan pemeliharaan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem AI. Dan dari Jurnal Mekanisme Umum untuk Sistem Kecerdasan Buatan. Tujuannya untuk memotivasi mengapa perhatian lebih penting bagi gen buatan. Pekerjaan yang dipilih dari studi perhatian biologis di bidang psikologi kognitif dan neuroscience ditinjau dengan ide dan konsep yang berguna untuk implementasi perhatian untuk sistem kecerdasan buatan yang diekstrasikan. Tujuan AI meliputi yang pertama, pemahaman dan peniruan kemampuan manusia. AI bertujuan untuk memahami berbagai manusia berpikir, belajar, mengambil keputusan, dan berinteraksi dengan lingkungan. Dengan mempelajari proses kognitif manusia, AI berusaha untuk mereplikasi dan meniru kemampuan-kemampuan ini dalam sistem komputer. Dan kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai bidang termasuk industri, kesehatan, transportasi, keuangan, dan banyak lagi. Dengan menerapkan teknologi AI, tugas-tugas yang rumit atau berulang dapat diotomatisasi, menghemat waktu dan sumber daya manusia. Dan yang ketiga, pemecahan masalah kompleks. AI bertujuan untuk mengatasi masalah kompleks yang sulit dipecahkan dengan metode konvensional dengan menggunakan teknik-teknik seperti pemrosesan bahasa alami, pengenalan pola, dan pembelajaran mesin. AI dapat menganalisis dan memproses jumlah data yang besar untuk menghasilkan solusi yang lebih baik. Dari Jurnal Kecerdasan Buatan Manusia atau Artificial Intelligence, Teknologi Impian Masa Depan. Tujuannya adalah dari pembuatan komputer pintar dan cerdas bukan untuk menyamai atau menggantikan manusia, tetapi hanya sekedar
menjadi alat bantu manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Kecerdasan buatan mempunyai rujukan ganda, yaitu menciptakan komputer yang cerdas dan memahami cara kerja otak manusia. Dengan teknologi kecerdasan buatan, komputer dapat dibuat cerdas, karena dalam melakukan tugas-tugasnya, komputer mampu memperlihatkan perilaku yang dapat kita sebut cerdas yang bisa dilakukan oleh manusia. Yang terakhir, yaitu daftar pustaka. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.